Baru record lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caroline Octaviani dengan NIM akhir 53 dan rekan saya Isma Sabita Wibowo dengan NIM akhir 59. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kami redesign, yaitu aplikasi LinkedIn untuk memenuhi persyaratan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, mungkin kita langsung saja ke redesign yang sudah kami buat. Nah, pertama-tama kita ke latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi LinkedIn ini adalah platform jejaring sosial profesional yang didesain untuk membantu para profesional nih dalam berbagai bidang untuk mencari pengalaman, terus juga mencari peluang kerja dan platform ini itu memungkinkan pengguna untuk membuat profil yang berisikan pengalaman kerjanya, pendidikan, keterampilan, rekomendasi dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih dibutuhkan redesign di aplikasi ini? Yang pertama, untuk menyegarkan tampilan homepage yang sudah terlihat usang. Karena kita sudah melakukan penelitian dan banyak orang yang bilang kalau misalkan penampilan atau UI dari LinkedIn itu kurang menarik. Lalu yang kedua adalah mengatasi kebingungan pengguna dalam menemukan menu edit profile yang saat ini itu sulit ditemukan karena berada di pojok atas gitu. Jadi itu kadang susah untuk dicarinya. Ya, selanjutnya kami menggunakan design thinking untuk meredesain LinkedIn ini. Jadi design thinking ini adalah pendekatan inovatif yang berpusat pada pengguna untuk memecahkan masalah kompleks. Metode ini tuh digunakan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan berpikir kreatif untuk menghasilkan ide-ide solutif dengan fokus pada kolaborasi antar tim dan feedback pengguna yang berkelanjutan. Nah, design thinking ini bakalan membantu menciptakan produk dan layanan yang lebih relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata si penggunanya. Nah, untuk design thinking ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima test. Mungkin untuk redesign kali ini kita cuma sampai di tahap 3 yaitu ideate. Oke, selanjutnya tahap yang pertama yaitu empathize. Untuk memahami kebutuhan dan tantangan pengguna LinkedIn ini, kami memulai tahap empathize dalam proses design thinking. Nah, di tahap ini tuh kami mengumpulkan orang-orang untuk diwawancarai beberapa pengguna LinkedIn. Lalu pendekatan ini tuh akan memastikan desain ulang tampilan homepage dan penempatan menu profile yang didasarkan pada analisis kebutuhan nyata pengguna sehingga menciptakan pengalaman yang lebih intuitif dan ramah pengguna. Oke, selanjutnya define. Setelah melakukan wawancara, kami tuh menemukan banyak masalah umum yang teridentifikasi pada tampilan homepage dan penempatan menu profiling ini. Kami juga uh, kami juga menemukan bahwa pengguna tuh memiliki perasaan campuran terhadap fitur-fitur ini. Yaitu ada pengguna yang mengapresiasi manfaat dalam pengembangan jaringan profesional, tapi juga merasa frustasi dengan navigasi yang membingungkan dan sulit mengakses menu edit profile tadi. Oke, mungkin kita langsung ke uh, Infinity Map dari Define ini, tahap Define. Yang pertama, ada orang desainnya itu tidak menarik. Nah, ini tuh karena tampilan webnya sudah usang, desainnya juga tidak cocok untuk sekarang dan desainnya terlalu kaku. Yang kedua, navigasinya terlalu rumit karena alur mengedit profil itu membingungkan. Lalu terlalu banyak langkah untuk mengedit profil dan ada yang bilang bahwa saya tidak membutuhkan waktu untuk menemukan menu profil. Lalu yang ketiga ada kurang ramah pengguna karena sebagai pengguna baru orang itu sulit menggunakan aplikasi mobile ini dan desainnya tidak mudah dipahami serta terlalu banyak iklan di dalamnya. Nah, selanjutnya di tahap define itu ada user persona. Nah, jadi kita menggunakan user personanya ini ada Doni Pratama. Dia adalah mahasiswa manajemen yang berusia 18 tahun. Jadi Doni ini adalah seorang mahasiswa yang rajin dan ambisius. Sejak masuk kuliah, ia sudah menyadari pentingnya membangun jaringan profesional dan mencari pengalaman kerja yang relevan. Doni mulai menggunakan LinkedIn atas saran dosennya untuk membangun brand pribadi dan mencari kesempatan LinkedIn yang membingungkan dan tampilan yang tidak intuitif. Nah, si Doni ini punya goals yaitu terhubung dengan profesional di bidangnya untuk memperluas jaringan dan mendapatkan mentor.
Yang kedua, mencari peluang magang yang sesuai dengan jurusannya untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum lulus. Nah, tapi si Doni juga punya pain points. Ada 3 pain points dari Doni. Yang pertama, Doni itu sering kesulitan menemukan fitur edit profile dan merasa tampilan homepage itu terlalu membosankan. Lalu Doni juga sering kesulitan menemukan menu edit profile dan fitur penting lainnya yang tersembunyi di sudut-sudut halaman. Yang ketiga, Doni merasa kesulitan dalam mengelola profilnya agar terlihat profesional dan menarik bagi rekrut. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Isma. Oke, jadi yang selanjutnya ada tahap ideate ya. Nah, tahap ideate itu apa sih? Tahap ideate itu tahap untuk brainstorming ya, bahasanya brainstorming dari masalah-masalah user ini. Karena kita tuh terpusat pada user ya, atau user centered design. Jadi masalah yang dimiliki user itu adalah desain itu nggak ramah pengguna. Tadi udah disebutin ya, terus kurang menarik, terus sulit digunakan oleh pengguna baru ya, sama user kesulitan untuk mengedit profile, terus sama tampilan homepage-nya udah usang. Bisa next? Jadi yang kita bakal desain itu ada 2 halaman, yaitu halaman profile sama halaman homepage. Nah, ini yang pertama ada halaman homepage. Bisa dilihat ya, ini kayak, aduh, kurang menarik aja gitu kelihatannya untuk yang udah banyaknya aplikasi sosial media zaman sekarang, dan LinkedIn masih kayak gini yang dipakai sama uh, anak muda yang mau cari kerja gitu ya. Bisa dilihat yang ini ada beberapa bagian yang saya tonjolkan yang bakal kita ubah, yaitu ada tab menunya yang di bawah ini, terus ada timeline-nya sendiri sama search bar-nya. Jadi, oh ya, next dulu deh, next dulu. Nah, terus juga yang bakal kita ubah ada di profilnya, halaman profile. Jadi bisa dilihat di sini informasinya menurut saya cukup banyak ya. Bagi user juga gitu, terlalu banyak informasi dan kelihatannya kayak rame dan kurang rapi aja gitu. Jadi ini kita bakal ubah juga. Nah, langsung aja nextnya langsung di new design. Ini apa ya sih yang kita tingkatkan? Nah, jadi menurut user ini desain lama kurang menarik dan tidak ramah pengguna. Nah, ini homepage yang sebelah kiri itu ada desain lama dan sebelah kanannya ada desain baru. Bisa dilihat yang kita ubah dari search bar-nya, kita tambahin notifikasi. Kenapa? Karena kita ini pendekatannya itu ke halaman homepage sosial media. Dimana tuh kalau halaman sosmed sekarang tuh notifikasinya ada di atas, sama kayak di direct message. Terus juga yang kita ubah tadi di tab menu. Tab menunya karena di prof, uh, profile LinkedIn itu juga ada di atas ya sama search bar, jadi kita pindahin ke tab menu yang ada di pojok sini. Terus dari halamannya sendiri kita ubah jadi lebih menarik lah ya daripada yang lama gitu. Oke, next. Nah, ini selanjutnya ada interface profilnya. Saya berusaha agar desain ini nggak terkesan penuh atau menumpuk, supaya desain itu nggak kewalahan sama informasi yang ditampilkan. Bisa dilihat di sini ya perbedaannya. eh, ya udah mulai nggak terlalu banyak informasi dalam satu eh, halaman gitu ya. Dan bisa dilanjutin mungkin. Nah, di sini kan user itu memiliki kesulitan untuk mengedit profile ya. Nah, di sini kita udah lanjutin di edit di profile sendiri itu, kalau scroll ke bawah itu udah bisa langsung ditambahin, kayak misalnya about-nya bisa langsung ditambahin. Terus feature di mana aja si orang ini bisa langsung ditambahin. Terus misalnya experience-nya juga udah langsung ada tertata di scroll ke bawah itu. Terus kontaknya juga bisa langsung diedit, dan jadi ya semoga lebih memudahkan user sih. Oke. Oke, Mungkin mungkin oke, oke, mungkin sekian dari video kami tentang redesign LinkedIn. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.